guys, ketemu sama aku Charlie. Di sini aku sama Mbak Septi atau pemilik dari kediaman Envy. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Mbak Septi ya. Nah, kira-kira di sini kita mau nanya apa aja sih? Coba merapat ya teman-teman sini ya. Nah, Mbak Septi, halo. Iya, Mbak, halo. Makasih udah mau Sama-sama. ini. Nah, ini kita mau tanya-tanya, boleh ya Mbak ya? Iya, nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini untuk kediaman Envy sendiri, itu awalnya kira-kira kenapa sih pilih ini Mbak, konsep yang sekarang ini? Coba boleh Konsep yang mezanin ya. Pertama kalau untuk visualnya jelas bagus. Terus kita juga selama ini juga kemarin waktu bangun kan masih berdua. Jadi kita memang nyari rumah atau nyari desain yang memang untuk keluarga kecil sih Mbak. Kadang kan ada nih pengen kayak kamarnya yang banyak, kamarnya ini itu. Terus pertimbangan kayak keluarga nanti pada ngumpul gini-gini gimana kalau nggak ada kamarnya. Tapi ya udahlah, kita tetap pilih dengan keputusan kita. Kita pakai konsep mezanin karena visualnya bagus. Itu juga sesuai sama keinginan kita sih. Oke, nah, kebutuhan kita saat itu. oh ya, benar ya. Berarti pas ya dengan luas tanah berapa nih Mbak? Luas tanahnya kita 5 kali 20 meter. 5 kali 20 luas tanah. Kalau luas bangunan ini sendiri? Kalau untuk luas bangunan kita di 3 kali 9 meter Mbak. 3 kali 9. 3 kali 9. Itu termasuk yang tadi lorong itu nggak Mbak? Oh belum, kalau untuk lorong sekitar 1,75, jadi totalnya 5 meter untuk lebarnya. Oh iya. Nah, ini kan tadi apa tuh namanya, tadi pilih konsepnya mezanin biar beda juga mungkin ya. Iya. Juga dan juga bisa kira-kira ini buat Mbak Septi sendiri nih. Nah, kira-kira ada ini nggak sih Mbak di rumah yang lahan yang ini bisa dimanfaatkan sekedemikian rupa. Nah, itu kira-kira gimana menurut Mbak Septi, kok bisa gitu loh? Emang iya. Dan yang dulu kan waktu pertama kali menghubungi 25 itu memang punya konsep sendiri kan awalnya? Iya, memang dari suami dia untuk lebih detailnya memang dari suami sendiri kan Mbak. Terus akhirnya dia kan punya konsep mezanin, dia udah searching terus dengan keterbatasan tanah yang kita miliki, jadi kita mengantisipasinya atau kita untuk apa ya, maksudnya biar tetap kelihatan lebar, jadi di penataannya makanya kita buat open space jadi space kan ya. Biar kita kayak rumah seperti ini kalau kita terlalu banyak sekat kan tambah sempit kan Mbak. Jadi kita milih konsep yang open space, di luar juga dikasih apa namanya? Di luar juga dikasih ini ya, area itu ya pokoknya terbuka lah ya. Area terbuka itu juga buat udara. Terus kita kan jadi kelihatan lebih lebar kan. Padahal kalau misal kita dinaruh 5 meter sempit banget. Tapi nyatanya kita cukup kok. Masih ada lorong juga. Benar-benar. Nah Mbak, itu kenapa sih Mbak kemarin awalnya tuh pilih 25 Mbak untuk pilih ngebangun rumah impian nih, artinya rumah pertama juga nih ya kan? Rumah pasti ya pertama, rumah. Iya. Yang jelas kan kita kemarin nyarinya itu lewat sosmed juga kan Mbak. Ya udah ketemu tuh di Semarang kontraktor mana aja. Terus kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ketemu sama 25 project. Ya udah kita coba kontak dan ternyata lokasinya pun juga deket sama rumah kita. Jadi aku sama suami juga kerja, jadi kan kalau misal dapat orang yang jauh atau misal kita mau komunikasi, ya memang sekarang bisa online. Cuma kalau misal kita bisa ketemunya lebih deket, tempatnya juga deket, itu kayak suatu apa ya, plusnya sendiri buat kita mempertimbangkan mau pilih kontraktor itu apa enggak. Gitu. Oke, berarti aman ya Mbak kalau pakai kontraktor ya? Aman ya? Itu juga kayak kita kan nggak mungkin nyari bahan sendiri, milih desain sendiri, terus kita harus ngawasin tiap hari, lihat orang kerja. Kalau tanpa kontraktor susah banget lah Mbak. Tapi kan menurut saya ya kalau tapi itu. kan banyak juga Mbak di luaran sana nih. Betul. Kontraktor itu sudah dipandang sebelah mata sebenarnya ya kan? Bener nggak sih Mbak? Jadi kita sebagai bisnis kontraktor desain interior atau pembangunan itu juga sebenarnya mau memecahkan pandangan yang buruk itu sebenarnya. Cuman itu tuh terjadi karena oknum sebenarnya Mbak. Akhirnya nggak semuanya ya seperti itu. Nggak semua ya Mbak. Nggak semua. Nah, karena ini kan udah 2025 nih. Ini kan tahap 1 ya, kediaman Envy. Berarti udah kita pembangunan awal dulu tuh di tahun 2021 ya. 2021. Selesainya di 2022 kalau nggak salah. 2022. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Betul. Nah, terus di belakang kan
kemarin tanah kosong tuh. Iya, kita karena konsepnya rumah tumbuh, jadi kan memang nggak langsung sekaligus kita bangun. Jadi kita bangun yang depan dulu, baru next kita bangun yang di belakang. Nah sekarang udah jadi nih. Nah terus coba boleh dijelaskan Mbak untuk yang bagian belakang itu kemarin. Kalau untuk bagian belakang kita memang konsepnya beda ya sama yang di sini. Dan kenapa beda ya biar kita nggak bosen juga. Soalnya kalau di belakang kan itu lebih nanti jadi kamar utama. Terus di situ juga suami juga kerjanya di situ. Jadi memang itu kita pilih konsep industrial itu memang pilihannya dia, jadi biar nggak bosen juga. Di depan nyawangnya udah seperti ini, jadi di belakang kita emang bikin harus beda. Buat beda ya, biar nyaman ya khususnya. Iya betul. Nah jadi di belakang itu yang tadi yang tanah kosong pembangunan kedua itu di konsep industrial guys. Nah nanti untuk lebih jelasnya konten selanjutnya ya teman-teman lihat ya. Nah itu terus kira-kira nih. Dan juga kan aku lihat tuh di kediaman Envy, ini kan di Instagram tuh viral tuh Mbak, di ini juga ya kan di media sosial lah, itu berarti udah bisa dibilang ini ya selebgram dekor nggak sih Mbak, kira-kira? Aduh, kalau itu kan memang apa ya Mbak, kita berusaha sharing aja, saling sharing. Kalau memang viral ya alhamdulillah, karena kita kan kalau misal ada apa-apa ya gimana ya, memang itu ini ya mungkin apa sih? Ini ya itu memang banyak yang suka ternyata bisa memaksimalkan tanah. Karena nggak semua orang tuh punya luas tanah yang lebar, terus yang apa sih namanya, jadi kita tuh memang milihnya kita kecil tapi kita bisa bagus nih, jadi menjangkau seluruh apa ya namanya, kayak ya pokoknya gitulah yang tidak terpikirkan orang itu bisa betul. Ternyata tapi sebenarnya Mbak ketika kita punya ide seperti itu tapi dilakukan mungkin nih orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin belum ketemu sama 25, mungkin bisa aja itu nggak terrealisasikan sebenarnya Mbak. Betul. Benar jadi ya Mbak, memang jadi untuk milih kontraktor tuh kita harus lihat track recordnya juga. Benar-benar. Kalau sama aja sih kayak kita kemarin, jadi untuk pembangunan kedua kita tetap pakai 25 lagi karena sesuai pengalaman kita di yang pembangunan pertama kok ya bagus, terus kayak misal kita ada komplain juga handling komplainnya juga bagus, jadi kita nggak apa-apa lah lanjut aja sama 25. Iya, jadi kediaman Envy ini pembangunan 1 atau pembangunan 2 itu dikerjakan sama 25 guys. Nah jadi kita terima kasih sekali nih udah dipercayakan lagi sama kediaman Envy khususnya, jadi benar-benar mungkin teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya memilih kontraktor tuh memang harus cari dulu track recordnya ya. Jadi dia udah pernah dia mengerjakan atau belum, atau misalnya alamatnya di mana, itu penting banget ya Mbak ya. Harus jelas, apalagi sekarang via media sosial, kalau misal dia punya Instagram atau punya tempat jualan yang bagus, kita bisa lihat dari situ juga. Gitu. Jadi nggak asal pilih kayak misal, ini murah nih aku mau pakai itu aja, belum tentu. Jadi kadang memang harga murah, kualitasnya juga kurang mendukung. Memang nggak semuanya seperti itu ya, cuma kalau misal kita untuk berpikir atau kita untuk memilih memang ada beberapa faktor sih Mbak. Gitu. Jangan cuma karena harganya yang murah sekali itu aja kita pakai, jangan. Kita harus memikirkan efek kedepannya juga. Benar, murah tapi setahun aja udah roboh gitu ya Mbak. Nah ini kita mungkin udah cukup sih Mbak kita tanya-tanyanya sama Mbak Septi, nanti tinggal kita nanti minta sama tim untuk mau tahu gimana hasil jadinya itu. Siap. Mungkin kita minta saran atau kesan-pesan buat 25 atau buat teman-teman yang lagi mau cari kontraktor, lagi mau cari kontraktor atau lagi mau bangun rumah, mungkin bisa ada tips dari Mbak Septi mungkin. Oke, siap. Kalau untuk salah satu tipsnya sama kayak tadi ya, yang pertama kita memang pastikan harga yang kita lihat. Cuma pertimbangannya juga harga itu nggak nomor satu atau bukan jadi satu-satunya patokan kita kenapa milih kontraktor tersebut. Jadi harus ada track recordnya, apalagi sekarang online ya Mbak, kita udah bisa lihat kayak misal dia jualannya di mana di Instagram, kita bisa lihat tuh dia pengerjaannya udah di rumah mana aja, terus hasilnya seperti apa, apalagi ada komen, biasanya kita bisa ngecek kan, oh kalau misal nggak bagus kadang ada orang komennya yang enggak kayak gitu, iya benar, yang amanah. Apalagi yang di Semarang udah pakai 25 aja sih. Kantornya juga jelas, kita kalau mau meeting juga pasti langsung dilayanin. Ada komplain-komplain juga pasti langsung di-handle dengan baik.
Gitu aja sih. Oke, nah itu terima kasih mungkin buat Mbak Septi, sukses selalu buat kediaman Envy, Amin. makin lancar rezekinya. Amin. Makasih udah nerima kita di sini ya, Mbak. Kita Sama-sama. tanya-tanya di sini nanti gitu. Itu aja sih, Mbak. Iya, Makasih. semoga nanti ada kediaman Envy yang Amin, selanjutnya pakai amin, 25 lagi. amin. Oke. Kan nggak mungkin kalau nggak bagus kita sampai 2 kali pakai. Siap. Oke, terima kasih, Mbak.